cerita Mudhepobia. Sentuh kucing. Tadi aku sampai cerita sampai mana ya? Aku lupa. Sampai kucingnya. Ya udah sih intinya gitu. Tapi ada kan guys tempat apa sih namanya? eh Terapi buat gak takut kucing. Ada kan? Nah, kayaknya aku akan, kalau udah sangat mengganggu banget, kayaknya aku akan melakukan hal itu deh. Ada tahu kata orang-orang, apa aku dihipnotis aja ya, biar jangan deh ya Allah. Tapi aku pernah buat mencoba kayak megang, tapi udah cukup gitu. Soalnya aku juga pengen gitu kayak orang-orang yang kayak, ih aku punya binatang, aku bisa peluk gitu, kayak dia nurut loh kalau aku lagi cerita, dia ngangguk-ngangguk, atau dia kayak dengerin aku, atau enggak kayak iya dia kepribadiannya tuh gini gini gini, aku tuh kayak aku mau kayak gitu gitu. Nah, maksudnya yang di rumah aku hewannya itu burung, ikan, sama kura-kura. Nah, aku sebenarnya pengen ngedidik kura-kura aku tuh buat dia tuh kayak manja gitu sama aku, tapi dia tinggalnya di luar, jadi aku kan nggak bisa yang touchy 24/7 sama dia ya, jadi nggak bisa dong. Kalau sama ikan, kalau aku pegang-pegang terus nanti dia mati, jadi nggak ada deh hewan yang bisa aku apa ya, aku elus-elus gitu, nggak ada. Nah, aku pengen kalau misalnya nanti aku udah nggak takut kucing, aku pengen kayak gitu. Kalau pelihara anjing, kan sebenarnya yang takut kucing tuh mamaku juga ya. FYI aja. Dan tapi dia nggak takut anjing, aneh ya, karena katanya badan anjing lebih keras, emang iya guys? Terima kasih Kak Agus. Iya, soalnya dulu mamaku pernah pelihara anjing. Makanya aku agak aneh sih, dia pernah pelihara anjing tapi dia takut kucing. Karena agak aneh ya, padahal kan maksudnya sama ya. Nggak tahu sih ya, sama apa enggak. Banyak banget kucingnya. Oke, stop pembicaraan anjing dan kucing ini. Kita lanjut lagi ke passion. Passion. Nah, eh iya, apalagi ya, kehektikan tim passion tuh setelah syuting kita mempersiapkan ini, yang kalau kalian ingat, yang aku pergi ke Mayastik tuh sama Levi dan O'Neil. Nah, itu kita tuh baru kelar syuting banget, kita langsung kayak oke, kita beli bahan ini, terus akhirnya kita langsung bikin prakarya untuk event OFC gitu. Lumayan padat sih, tapi kayak kalau setelah aku pikir-pikir lagi, kayak itu kayak seru deh. Minggu-minggu apa ya, aduh, minggu-minggu nggak bisa napas, minggu-minggu seru gitu. Kimi dance-nya bagus banget, iya jujur dia bagus banget. Kalau ngeliat Kimi tuh aku agak apa ya, kok aku dulu nggak pernah gimnastik ya, aku kayak agak menyesal gitu. Karena kalau aku tahu aku akan masuk di dunia seperti ini, kayaknya aku dari kecil udah mempersiapkan diri aku deh, kayak entah itu balet atau entah itu gimnastik gitu. Terus pas syuting apa lagi ya, terus ini deh, pas Sonichi.
Sebenarnya sebelum Shonichi tuh aku bener-bener deg-degan banget karena gak bisa dipungkiri kalau orang-orang pasti punya ekspektasi yang besar buat tim yang pertama kali Shonichi kan, maksudnya yang akan membuka rangkaian apa ya, Shonichi per tim ini kan. Nah aku sejujurnya aku agak agak sedikit kayak apa ya, deg-degan banget gitu, maksudnya tiap mau tidur tuh aku selalu kayak tiba-tiba hati aku kayak duk 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 kayak gitu, tiap mau beneran duk 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 kayak gitu. Karena aku kepikiran yang kayak kita bisa nggak ya, atau entah kayak ekspektasinya akan kayak gimana ya, apakah bisa melampaui ekspektasi orang-orang apa enggak gitu. Tapi semakin dijalanin tuh kayak yang ngerasain itu kayak bukan cuma aku doang gitu, kayak semua member juga ngerasain gitu. Tapi sampai di titik dimana kita tuh kayak udahlah kita nggak usah mikirin ekspektasi orang, karena ekspektasi kita sendiri juga kan kita pengennya bagus gitu. Jadi kita harus enjoy aja, harus apa ya buktiin buat diri sendiri aja dulu. Kalau misalnya kita happy, pasti kita bakal bisa ngebawainnya pun juga bisa bagus gitu. Dan alhamdulillahnya kayak apa ya, aku seneng sih, maksudnya banyak yang suka, banyak yang pengen nonton lagi buat satu Steam Passion. Terima kasih ya guys atas dukungannya. Love besar itu kayak sangat melegakan hati aku banget sih. Cuman bukan puas juga ya, tapi pasti akan ada apa ya, aduh pengen sisih pengen ngeluarin ingas. Pastinya kita bakal lebih berusaha lagi sih, karena kalau puas udah cepet puas kan nggak bagus ya, asik. Tahu sisih gak sih, sisih kayak gitu. Terus juga untuk MV-nya juga alhamdulillah, maksudnya banyak yang suka, banyak yang merasa apa ya, ini konsepnya tuh cocok buat tim passion juga. Terus juga maksudnya kayak konsepnya tuh kayak belum pernah lah MV JKT48 kayak gitu, maksudnya jadi hal baru buat dilihat, jadi seneng juga. Semoga, aku berharap banget sih tim passion bisa mengeksplor banyak konsep ke depannya. Entah itu apapun ke depannya, aku yakin tim passion siap untuk menerima tantangan apapun itu. Kamu sakit ya? Nggak tahu deh, kayaknya iya deh. Iya, Jessie beneran handstand. Kok kamu tahu sih? Jessie dong ngomong ya. Oh, pas bagian solo part itu aku jadi ingat. Bagian pas solo part aku, sejujurnya pas waktu latihan, aduh nggak enak deh hidungnya. Pas lagi latihan tuh aku agak nggak pede gitu sama punyaku. Maksudnya cara aku ngebawainnya tuh aku nggak pede gitu, karena aku ngerasa itu terlalu apa ya, tiba-tiba kayak oke, nanti ada nari ya kamu kayak gitu. Aku jadi kayak oke gitu, siap gak siap, tapi kayak sedikit gak pede. Terus sampai akhirnya pas syuting, terus aku ngeliat setnya, terus aku ngeliat hasilnya di kamera ditunjukin, ini nih kamu kayak gini, nanti kamu kurang ini kayak gini, aku jadi terpancing gitu loh, kayak sayang deh kayaknya kalau nggak bagus. Aku langsung latihan sumpah. Dan 4 anak itu, aku, Jessie, Kimi, dan Nela, itu bener-bener kita tuh